Selamat malam, shalom. Shalom. Shalom, shalom. Shalom, Pak E. Shalom. Malam. Selamat Shalom, malam. Pak Ujang. Shalom, Pak Stefanus. Ya, shalom. Holy Malam, Pak Santu. Spirit, my best friend. Holy Spirit is my best friend. Ya, Allah Roh Kudus itu adalah sahabat kita yang terutama dalam hidup ini. Katanya kepada setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak Allah. Ya. Dan ketika kita menjadi anak Allah, maka Dia memerintahkan Roh-Nya yang kudus untuk masuk ke dalam hati kita supaya roh kita bersama-sama dengan Roh Kudus ini, itu pribadi Allah sendiri, dapat berkata kepada Bapa, ya Abah, ya Bapa. Nah, itu adalah sesuatu yang eksklusif untuk orang-orang yang telah ditebus oleh Yesus Kristus. Dan itu sangat penting, dan itu sangat dominan, dan memiliki otoritas yang sangat besar, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh apapun yang ada di dunia ini. Itulah yang memberikan kita kekuatan, itulah yang memberikan kita satu otoritas untuk dapat berkuasa, dapat mendominasi, ya, memiliki hal-hal yang cukup di dalam hidup ini untuk dapat apa? Untuk dapat menyenangkan hati Tuhan. Hanya dengan Roh Kudus ini kita dapat sungguh-sungguh mengenal Bapa, mengenal Dia, Allah yang luar biasa itu, Allah yang dahsyat itu, Allah yang ajaib itu, hadir di tengah-tengah hidup kita. Dan itulah yang menjadi kekuatan percaya kita. Itu yang menjadi kekuatan pengharapan kita kepada janjinya yang pasti akan digenapi di dalam hidup kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari kita mengucap syukur di dalam doa setelah kita tadi menaikkan pujian untuk selalu mengingatkan kepada jiwa kita bahwa ada Allah yang luar biasa, ada Allah yang selalu setia, yang memberikan belas kasihannya, kemurahannya bagi hidup kita. Dia peduli, ya, Dia menyertai kita, Dia peduli akan hidup kita. Mari kita tundukkan hati dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan, yaitu Bapa kita di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dengan keberanian datang menghampiri tahta kudus-Mu yang suci. Ucapan syukur kami melalui pujian dan penyembahan ini Tuhan. Sekarang kami datang dengan doa dan permohonan kami dan ucapan syukur kami. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Engkau kerjakan di dalam hidup ini Tuhan. Bahkan segala sesuatu yang Engkau secara detail menjalin Tuhan hidup ini. Setiap gerak, setiap langkah, Engkau yang menuntun hidup kami. Bahkan orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang ada di dalam genggaman ingatan, di dalam hati kami, Engkau yang pelihara. Karena kami tak mampu jauh melangkah, kami tak mampu jauh merangkul, kami tak mampu, kekuatan kami terbatas. Tetapi sungguh luar biasa bahwa Engkau Allah yang omnipresent, yang sungguh-sungguh hadir di mana-mana. Bekerja di dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan untuk orang-orang yang kami kasihi. Tuhan, hamba berdoa, hamba mengucap syukur untuk segala hal yang Engkau telah sedang lakukan Tuhan di saat-saat ini, supaya setiap kami yang ada dalam Zoom Fellowship ini, saudara-saudara kami yang menyaksikan melalui live streaming, mereka dirangkul, mereka dijamah, mereka dilawat oleh Tuhan. Mereka mengalami kuasa Tuhan, kehadiran Tuhan, jamahan Tuhan, urapan Tuhan. Bahwa Allah yang mereka sembah, Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, bukan Allah orang mati. Allah yang sungguh-sungguh merangkul, memeluk kami dengan kasih yang tidak terbatas, yang tak bersyarat. Dan itu yang kami rindu deklarasikan dan kabarkan
dan sampaikan kepada dunia ini bahwa Allah mengasihi dunia ini. Semua orang-orang yang ada di dunia ini mereka dikasihi oleh Allah. Mereka telah ditebus. Mereka harus meraihnya di dalam keadaan apapun. Secara khusus kami berdoa saudara kami Gita dalam nama Yesus supaya lancar dalam nama Yesus persalinannya dalam nama Yesus. Saat sekarang ini juga engkau bekerja terus dalam nama Yesus. Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus. Kami mau sambut firman-Mu, kami haus kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau kenyangkan kami hari ini. Karena kami tahu, tanpa firman-Mu, kami goyah. Tanpa firman-Mu, kami tak tahu arah hidup ini. Tetapi dengan firman kebenaran-Mu, maka kami memiliki kemenangan. Kenapa? Karena kami tahu bahwa apa yang kami pegang di tangan kami tidak goyah dan tidak bisa digoyahkan oleh dunia ini. Sungguh-sungguh teguh. Dan itulah pilihan dan panggilan yang Kau berikan. Supaya kami teguh di dalamnya. Terima kasih Allah Roh Kudus, mari ambil alih segala dimensi, jarak, waktu, dan ruang. Bahkan semua fasilitas yang kami pakai, kuasai. Di dalam tangan-Mu semuanya. Tidak ada yang terlepas. Kami doa setiap kami yang ikut dalam Zoom Fellowship ini. Tuhan, Engkau jamah. Hamba-Mu yang akan sampaikan firman-Mu. Kata kalimat, biarlah menjadi isi hati Tuhan sendiri yang keluar dari mulutnya. Hamba-Mu Pak Stefanus Liwijaya, urapan marifat pengetahuan. Lawatan Tuhan turun atasnya. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan Engkau pakai hamba-Mu ini luar biasa. Kami dapat bergirang bersorak atas firman setiap kata kalimat. Setiap firman ini adalah kuasa. Bukan hanya perkataan, tetapi kuasa. Yang mengubahkan, yang menyentuh, yang kemudian Tuhan memeluk, yang kemudian Tuhan menegur, yang Tuhan dengan kasih dapat membawa kami ke dalam ruang bait di mana ada hadirat Tuhan. Di sana ada kelepasan, kemenangan yang luar biasa. Di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, bersorak. Saudara-saudara yang mengucap syukur dan bersorak kepada Tuhan. Mari sama-sama kita katakan Amin. Oh, haleluya. Amin. Praise the Lord. Oke, saya langsung Pak Stefanus. Ya, terima kasih Pak Hens. Terima kasih. Shalom. Shalom. Selamat malam. Shalom, Coach Steve. Shalom, Pak Stefanus. Ya, salam berjumpa kembali bagi Bapak Ibu yang hadir di Zoom meeting malam hari ini. Dan juga teman-teman yang mendengarkannya lewat live streaming melalui Facebook. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Allah melimpah dalam Bapak, Ibu, dan saudara semua oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita sekarang dan sampai selama-lamanya, dari kekekalan sampai kepada kekekalan. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan lanjutkan dan kita akan terus belajar dari bagian-bagian firman Tuhan supaya kita semakin hari semakin mengenal siapa Allah kita, dan supaya kita juga memperoleh kekuatan ketika badai kehidupan datang silih berganti di dalam kehidupan Bapak Ibu, saudara dan saya, supaya kita semakin hari semakin bertumbuh dan memiliki keyakinan yang teguh serta pengharapan yang tidak terombang-ambing oleh gelora samudra. Karena Yesus adalah saut di mana hati ini boleh berlabuh. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Dan tema firman Tuhan malam hari ini adalah Allah peduli. Dan sebagai ayat firman Tuhan yang akan melandasi firman Tuhan malam hari ini terambil di dalam surat 1 Petrus pasal 5 ayat 6 dan 7. 1 Petrus pasal 5 ayat 6 dan 7. Pak Hens bisa bantu untuk boleh menayangkan. Ini satu ayat yang tidak asing lagi buat kita. 1 Petrus pasal 5 ayat 6 dan 7. Ini mengatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Kemudian ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan ini dengan jelas mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya.
sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi siapa yang memelihara kita, Bapak Ibu? Ia. Siapa Ia itu, Bapak Ibu? Allah. Dia yang memelihara kita. Allah yang selalu memperhatikan kita. Allah yang selalu mengerti akan kita. Dan Allah yang selalu peduli dengan kita. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan penekanan-penekanan yang ada di dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, maka penekanan Alkitab ini dapat saya rangkai di dalam dua kata, yaitu Allah peduli. Dan ini terdapat di seluruh bagian Alkitab. Perhatian Allah yang begitu nyata kepada umatnya di dalam Perjanjian Lama, ini digambarkan oleh Daud sang pemazmur, yaitu di dalam Mazmur 23. Nah, Bapak Ibu, ada satu lagu yang tidak asing lagi, katakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Bapak Ibu, Dia adalah gembala kita. Dia yang selalu memelihara kita. Dia yang selalu memperhatikan kita. Dia yang selalu mengerti akan kita. Dan Dia selalu peduli dengan kita. Nah, Bapak Ibu, untuk lebih detailnya Bapak Ibu bisa mendengarkan firman Tuhan dengan tema Tuhan adalah gembalaku melalui link Facebook Evangelist Planner ini yang sudah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu. Nah, Bapak Ibu, di dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus memang tidak menyatakan secara langsung bahwa Allah peduli dengan kita. Tetapi apa yang Ia katakan dan Ia lakukan, apa yang Tuhan Yesus katakan dan lakukan adalah bukti nyata bahwa Allah memperhatikan kita, bahwa Allah mengerti kita, dan bahwa Allah peduli dengan kita. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 21 ini dikatakan Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Nah, Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan adalah kapan dan pada saat bagaimana Allah peduli dengan kita? Kapan dan pada saat bagaimana Allah memperhatikan kita? Kapan dan pada saat bagaimana Allah mengerti akan kita? Bapak Ibu, malam hari ini kita akan melihat 3 hal penting di dalam renungan malam hari ini. Di mana Allah peduli dengan kita. Di mana Allah memperhatikan kita. Di mana Allah mengerti akan kita. Yang pertama, Bapak Ibu, Allah peduli dengan kita. Allah memperhatikan kita dan Allah mengerti akan kita pada saat kita berada di dalam satu kebutuhan. Bapak Ibu, mari kita lihat di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Nah, judul perikopnya adalah hal kekhawatiran. Mungkin mulai dari ayat 25, Pak. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 aja. Ini perikop tentang hal kekhawatiran. Matius 6 ayat 25 sampai 34 mengatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu,
akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Kemudian ayat 26 dikatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 27 dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ayat 28, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ayat 30, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Ayat 33, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 13, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, Bapak Ibu, di dalam ayat yang ayat ke-32, Bapak Ibu, Allah memperhatikan kita. Allah mengerti akan kita dan Allah peduli dengan kita pada saat kita berada di dalam satu kebutuhan jasmani kita. Ayat 32a, ayat 6, Matius 6 ayat 32 dikatakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Artinya semua manusia membutuhkannya. Semua manusia butuh makan. Semua manusia butuh minum. Dan butuh segala sesuatu yang kita pakai. Tapi Bapak Ibu, ada satu janji yang indah buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Alkitab dengan jelas mengatakan di dalam Matius pasal 6 ayat 32b. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nah, Bapak Ibu, kita akan baca sekali lagi. Akan tetapi Bapamu yang di surga, apa Bapak Ibu? Tahu kalau kamu memerlukan semua itu. Bapak Ibu boleh garis bawahi, Bapamu yang di surga tahu. Allah tahu. Allah peduli dengan kita. Allah memperhatikan kita. Dan Allah mengerti akan kita. Akan kebutuhan-kebutuhan jasmani kita. Bapak Ibu, ini firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang mengatakannya. Mengapa banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang akhir-akhir khawatir di dalam menghadapi hidup ini? Di masa pandemi COVID-19 ini, banyak anak-anak Tuhan khawatir. Kita besok makan apa? Khawatir kita besok minum apa? Dan khawatir kita besok akan pakai apa? Bapak Ibu, firman Tuhan dengan tegas mengatakan, Bapa tahu dan Allah peduli dengan kita. Allah mengerti akan kita. Allah memperhatikan kita di dalam segala kebutuhan jasmani. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain dari kebutuhan jasmani, Allah juga peduli dengan kita dan Allah memperhatikan kita pada saat jiwa kita gelisah dan berduka cita.
Bapak Ibu, di dalam Injil Yohanes pasal 11, perikop ini menceritakan tentang Lazarus dibangkitkan. Dan kita akan baca Yohanes pasal 11 ayat 17 sampai 19 saja. Yohanes pasal 11 ayat 17 sampai 19. Di sini mengatakan bahwa ayat 17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Ayat 18 katakan, Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubungan dengan kematian saudaranya. Bapak Ibu, Allah peduli, Allah mengerti kita, Allah memperhatikan segala hal di dalam hidup ini. Di dalam Yohanes pasal 11, 17, 19, di sini Yesus memperhatikan Maria dan Marta. Yesus peduli dengan Maria dan Marta pada saat kehilangan saudaranya yang bernama Lazarus. Bapak Ibu, mungkin cerita ini sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu, cerita tentang Lazarus yang dibangkit. Alkitab mengatakan bahwa ketika berita Lazarus yang sedang sakit itu sampai kepada Yesus, sebenarnya Yesus sudah merespon ini. Yesus sudah peduli dan mempedulikan hal ini. Yesus mengerti kegelisahan yang dialami Maria dan Marta. Yesus memperhatikan kesusahan yang dialami Maria dan Marta. Dan kalau kita perhatikan di ayat yang keempat, Yohanes 11 ayat yang keempat, mungkin bisa ditampilkan. Yohanes 11 ayat yang keempat mengatakan, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak manusia akan dimuliakan. Bapak Ibu, Yesus mempedulikan Maria dan Marta. Yesus peduli terhadap Maria dan Marta. Tetapi kenapa? Mengapa? Di dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-6b dikatakan, Yohanes pasal 11 ayat 6b dikatakan, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di Yerusalem. Yohanes 11 ayat 6 mengatakan, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Yesus seolah-olah tidak mempedulikan Marta dan Maria. Padahal ayat 18 di situ dikatakan, Yohanes 11 ayat 18 dikatakan, Betania terletak dekat Yerusalem. Kira-kira 2 mil jauh. Atau kira-kira 3 kilometer. Dan ini yang dapat ditempuh hanya beberapa menit kalau kita berjalan. Tetapi Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Dan seolah-olah tidak mempedulikan Maria dan Marta. Mengapa Bapak Ibu? Tadi dikatakan di dalam ayat yang keempat bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian. Tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Jadi Bapak Ibu, Yesus ingin melalui penyakit itu, kemuliaan Allah dinyatakan. Kemudian di dalam Yohanes pasal 11 ayat 11 sampai 15. Di situ dikatakan bahwa Yohanes 11 ayat 11 sampai 15.
Ayat yang ke-11, Pak. Ayat 11 mengatakan, demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu, ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Ayat 12 katakan, maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Ayat 13 katakan, tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Ayat 14 katakan, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Ayat 15 katakan, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Nah, Bapak Ibu, ayat 15 mengatakan dengan jelas, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Bapak Ibu, seringkali kita tidak percaya bahwa Allah mempedulikan kita. Bahwa Allah peduli dengan kita. Seringkali kita tidak percaya bahwa Allah sangat mengerti akan kita. Seringkali kita tidak percaya bahwa Allah itu sangat memperhatikan kita. Seringkali kita tidak percaya bahwa Allah mampu melakukan hal-hal yang tidak dapat kita mengerti secara akal pikiran kita. Seringkali kita tidak percaya bahwa Allah mampu melakukan hal-hal yang kita anggap mustahil. Karena dia adalah Allah yang berjalan di atas segala kemustahilan. Nah, Bapak Ibu, percayalah dan yakin bahwa Allah sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Dan Allah pasti mempunyai rencana yang lain, yang lebih besar di dalam kehidupan kita. Kemudian, Bapak Ibu, Allah juga mempedulikan kita pada saat kita berada dalam badai tofan yang melanda hidup kita. Nah, Bapak Ibu, kita akan lihat ayatnya di dalam Injil Markus pasal 4 ayat 38 sampai 40. Injil Markus pasal 4 ayat 38 sampai 40. Di sini mengatakan bahwa ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ayat 39 mengatakan, ia pun bangun, menghadik angin itu, dan berkata kepada danau, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40 katakan, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Nah, Bapak Ibu, di dalam parikop angin ribut diredakan ini, dikatakan bahwa Yesus berkata kepada mereka, pada murid-murid, marilah kita bertolak ke seberang. Dan mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak. Setelah itu di dalam perjalanannya ke seberang, kemudian dikatakan Yesus tertidur. Dan entah bagaimana mulainya, entah dari mana asalnya. Tiba-tiba di danau yang tenang itu berubah menjadi bergelombang. Dan timbul badai besar. Keadaan menjadi berubah. Badai mengamuk dan hampir menenggelamkan perahu mereka. Sehingga murid-muridnya
Di dalam ayat 38 dikatakan, membangunkan Yesus dan berkata, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Nah Bapak Ibu, bukankah kita pun sama seperti murid-murid Tuhan Yesus? Pada saat mengalami masalah, mengalami problema, mengalami kesulitan, mengalami pencobaan, mengalami kesukaran, mengalami persoalan, tantangan, rintangan, intimidasi, tekanan, himpitan, aniaya, krisis keuangan, krisis di dalam bisnis, krisis di dalam keluarga. Dan kita menjadi takut. Dan kita menjadi begitu tidak percaya. Iman kita mulai goyah. Seakan-akan Yesus tidak mempedulikan kita. Seakan-akan Yesus tidak mengerti akan kita. Dan seakan-akan Yesus tidak memperhatikan kita. Tapi Bapak Ibu di dalam ayat 39 dikatakan, Markus pasal 4 ayat 39, Markus pasal 4 ayat 39 mengatakan, ia pun bangun. Yesus bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Nah Bapak Ibu, percayalah dan yakinlah, apapun masalah Bapak Ibu, apapun persoalan Bapak Ibu, apapun problema Bapak Ibu, apapun pencobaan yang Bapak Ibu alami, apapun kesulitan, kesukaran, tantangan, rintangan, himpitan, aniaya, intimidasi, apapun itu masalahnya, masalah keuangan, masalah bisnis, masalah keluarga, yakinlah dan percaya bahwa Yesus peduli dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Yesus mengerti akan kita. Dan Yesus selalu memperhatikan kita. Bapak Ibu, pada saat angin ribut membuat iman kita goncang. Pada saat angin ribut melanda hidup ini. Pada saat badai tofan silih berganti di dalam hidup ini. Allah tetap peduli dengan kita. Allah tetap mempedulikan kita. Allah tetap mengerti akan kita. Dan Allah selalu memperhatikan kita. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 tadi dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Bapak Ibu, saat-saat sekarang ini, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, banyak orang mulai khawatir dengan hidup ini. Tetapi firman Tuhan katakan, serahkanlah segala kekhawatiran kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Bapak Ibu, Allah sanggup memelihara kita. Anak-anaknya. Meskipun di dalam keadaan sulit sekalipun. Pemeliharaan Allah itu sempurna. Pemeliharaan Allah di tengah-tengah kesulitan setiap anak-anaknya adalah suatu kebenaran yang harus ditekankan sepanjang segala masa. Pemeliharaan Allah itu adalah suatu kebenaran sejak dulu, sekarang, bahkan pada waktu-waktu yang akan datang. Karena dia adalah Allah pemelihara. Bapak Ibu, Mazmur 55 ayat 23 mengatakan, Mazmur 55 ayat 23 mengatakan, ya, Mazmur 55 ayat 23 dikatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, dikatakan serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi pencobaan yang terlalu berat,
untuk ditanggung. Dan dia akan menanggung segala beban. Tuhan akan menanggung segala kekhawatiran kita. Dan dia akan memelihara kita di dalam segala situasi. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya adalah peduli dengan kita. Allah mengerti segala kekhawatiran kita. Segala persoalan kita. Segala pergumulan kita. Dan tidak pernah dibiarkan kita bergumul sendiri. Sebab Allah peduli. Dan Allah mengerti. Bapak Ibu, ada satu ayat di dalam Mazmur 40 ayat 18 yang mengatakan, Mazmur pasal 40 ayat 18 mengatakan bahwa Allah sangat memperhatikan kita. Mazmur 40 ayat 18 mengatakan, aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkau yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allah, janganlah berlambat. Bapak Ibu, Daud mengatakan, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkau yang menolong aku dan meluputkan aku. Bapak Ibu, Daud tahu persis bahwa Allah yang dia sembah itu memperhatikan dirinya. Dan selalu menolong dan meluputkannya dari orang-orang yang berniat jahat kepadanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, marilah kita belajar dari Daud. Daud adalah seorang yang mengenal isi hati Allah. Daud adalah seorang yang sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan Allah. Daud tahu persis bahwa Allah mempedulikannya. Daud tahu persis bahwa Allah mengerti segala persoalan yang dia hadapi. Daud tahu persis bahwa Allah memperhatikannya. Kemudian yang ketiga, Allah peduli dan Allah memperhatikan kita bertalian dengan hal-hal yang bersifatnya kekal. Allah tidak ingin kita sebagai umatnya berpisah dengannya. Di dalam Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39. Kita akan baca ayat-ayat ini sebagai ayat-ayat yang terakhir. Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39 mengatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Ayat 36 dikatakan, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya. Maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelih. Kemudian ayat 37 katakan, tetapi dalam semua itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Ayat 39. Atau kuasa-kuasa baik di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Baik itu penindasan atau kesesakan, baik itu penganiayaan ataupun kelaparan, baik itu ketelanjangan ataupun bahaya atau pedang. Tetapi dalam semuanya itu dikatakan bahwa kita lebih dari pemenang. Oleh sebab itu, dan oleh Dia yang mengasihi kita, tidak akan ada satupun yang dapat memisahkan dia dari kasih Allah. Baik itu maut maupun hidup.
baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah yang ada sekarang maupun yang akan datang. Atau kuasa-kuasa baik di atas maupun di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain. Bapak Ibu, itulah bentuk dari kepedulian Allah pada kita. Allah tidak mau berpisah dengan umat kepunyaannya. Oleh sebab itu Allah mempedulikan kita, Allah mengerti kita, dan Allah selalu memperhatikan kita. Bapak Ibu, untuk hal-hal yang kekal, Ia memperhatikan dan peduli. Apalagi untuk hal-hal yang ada di dunia ini. Karena semua yang ada di dalam dunia ini adalah ciptaannya. Dan ada di dalam otoritasnya. Bapak Ibu, Allah sanggup melakukan segala perkara yang manusia tidak mengerti. Allah sanggup memerintah setiap ciptaannya untuk dapat memperhatikan umat-umat kesayangannya. Allah dapat menyuruh makhluk-makhluk lain untuk memelihara. Bapak Ibu, Allah menyuruh burung gagak untuk memelihara dan untuk memberi makan Elia. Allah sanggup menghadik badai tofan di dalam kehidupan kita. Allah sanggup memakai keledai dan binatang-binatang yang paling bodoh sekalipun untuk memperingati Bileam supaya tidak mengutuki umat kesayangan. Nah, Bapak Ibu, ada satu pujian lagu ya untuk menutup renungan pada malam hari ini, dan Pak Hein juga sudah tayangkan tadi. Lagunya berjudul Allah Peduli. Dan ini sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Dikatakan Bapak, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah peduli. Nah, Bapak Ibu, apakah yang tidak dapat dilakukan oleh Allah? Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Allah kita adalah Allah yang maha dahsyat di dalam setiap perbuatan tangan. Dia sangat mempedulikan. Dia sangat mengerti akan segala persoalan-persoalan yang kita hadapi. Dan dia tidak akan membiarkan kita bergumul sendiri. Sebab Allah mengerti. Dan Allah peduli. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin sampai di sini Pak Hen renungan malam hari ini. Silakan Bapak Ibu yang mau menambahkan atau yang mau bertanya, nanti Pak Hen bisa jawab. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Stefanus. Terima kasih banyak untuk firman-Nya. Teman-teman, saudara-saudara, silakan kalau ada pertanyaan boleh silakan langsung, atau ada yang mau sharing mungkin mengenai bahwa di dalam hidup ini kalau bukan Tuhan maka siapa lagi? Kan begitu? Kalau bukan Tuhan siapa lagi? Kalau bukan karena Tuhan maka
Segala sesuatu yang kita miliki terbatas. Segala sesuatu yang kita punyai, maknanya tidak seberapa. Harganya jauh dari satu takaran, ya, untuk dapat mempertahankan bahkan hidup ini sekalipun. Mungkin apalagi gitu ya, apalagi untuk dapat menjangkau Allah yang Maha Kudus, yang Maha Dahsyat, dan yang suci. Mungkin ada yang mau sharing mengenai bagaimana kepedulian Allah di dalam hidupnya. Pak Santun. Ya, shalom Bapak Ibu, ada Ibu ya. Shalom. Ya. Ada? Terima kasih Pak Stefanus ya, luar biasa Tuhan memakai Bapak bahwa tadi Allah peduli bagi kita umatnya, itu harus kita percayai. Tadi kekhawatiran kita, jangan kita khawatir. Kita juga miskin katanya, tapi Tuhan pelihara gitu kan Pak. Jadi tadi pas waktu Bapak itu saya tutup sebentar tadi, ya saya berdoa ke Tuhan, menangis. Saya tadi ada telepon tadi, keponakan saya di Jakarta ini kena COVID tadi, udah positif katanya jadi di Wisma Atlet kan. Jadi saya tolong kita doakan Bapak Ibu ya. Ya, aku yakin dia Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Keponakan saya ini Riris, namanya Riris Bakara. Anak kakak saya nomor 1 yang di Sumbersari ini paling baik. Udah begitu banyak doa kita ke dia. Lama tidak punya anak. Kita doakan sampai ke Penang, kemana dia habis kita, Pak. Udah ada anaknya 1. Sekarang anaknya di rumahnya kan, orang tuanya, mamanya ini di Wisma Atlet kan. Nenek-nenek yang jaga. Jadi, tapi saya percaya Tuhan, saya bilang, saya kuatkan kakak saya. Tuhan pasti menolong, menembuhkan itu keponakan saya bilang. Jadi kita saling mendoakan Pak, ya Pak Stefanus, Pak Hen, Tuhan berkati. Jadi, tapi saya sangat dikuatkan tadi, Allah peduli apapun persoalan masalah kita dalam hidup kita, baik sakit, baik apapun. Kita hanya percaya, mengandalkan Tuhan. Tidak ada di luar itu, di luar Tuhan kita tidak tenang. Tapi kita percaya, sanggup Tuhan Yesus itu menembuhkan segala penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus, keponakan saya sembuh itu, Tuhan pulihkan. Amin, Bapak. Amin. Amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pak, yang sakit anaknya? Keponakan saya, anak kakak saya nomor 1, anaknya perempuan. Iya, udah menikah dia di Jakarta, Pak. Dia kerjanya sama suaminya ya di Bekasi. Di Bekasi. Baru satu anaknya. Iya, itu kita bergumul itu dalam doa berapa tahun itu, Pak. Kita doakan anak itu yang sekarang COVID. Bukan. Mama Neni, keponakan saya ini, ibunya. Ibunya, Pak. Oh, ibunya yang ini. Iya, iya. Jadi keponakan saya ini kan mama dia kakak saya nomor 1 perempuan di Sumbersari di Bandung ini. Dekat kami di sini. Paling baik kakak saya ke saya yang bentuk saya dari sejak muda saya pindah ke sini, dia yang ngurusin saya semua. Lebih baik. Tapi memang dia udah berapa hari ini Pak, saya masih mendoakan dia terus, tapi tadi baru telepon udah positif COVID katanya di Wisma Atlet katanya. Saya mah selama ini nggak percaya COVID ada gitu kan, karena ya itulah jauh lah itu gitu, tapi ada keponakan gitu saudara, wah begitu ya pikir saya. Tapi kita dan saya percaya Tuhan akan menembuhkan, memulihkan dia. Tidak ada yang kita andalkan yang lain, tapi Tuhan tetap pelihara dia. Itulah keyakinan saya, Pak. Dan Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kedua saya ada memang terus berdoa. Dalam darahnya, dalam darah domba. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah anak domba. Terima kasih Tuhan. Amin. Kami berdoa, namanya siapa Pak?
Riris, Pak. Riris Elizabeth. Riris Elizabeth, kami dalam Zoom Fellowship ini tidak Amin. kebetulan, tetapi kami tahu bahwa kuasa Amin. Allah luar biasa merangkul, menembus semua dimensi, dan menyelesaikan dan melepaskan semua belenggu. Kami berdoa untuk Riris Elizabeth dalam nama Yesus dilepaskan semua virus. Engkau tidak berkuasa atas Riris Elizabeth dalam nama Yesus. Malam hari ini juga kami patahkan, kami hancurkan kuasa itu, dan engkau menerima kesembuhan dalam nama Yesus. Kekayaan ya Bapa yang terjadi adalah yang terbaik di dalam hidupnya. Haleluya. Amin. 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 Makasih Pak. Yakin saya Pak. Doa kita menemukan, memulihkan kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Pak. Puji Tuhan. Jadi doa kita, permohonan kita kepada Tuhan adalah selalu bahwa kuasanya itu melampaui segala apapun. Tetapi jauh di atas segalanya itu, kita percaya sungguh-sungguh kepada Dia bahwa rancangannya adalah rancangan yang terbaik. Amin. Selalu mendatangkan kebaikan untuk hidup kita. Amin. Ya. Amin Pak. Makasih. Makasih Pak. Berkati. Terima kasih Pak Santun. Pak Daniel, ada yang mau di-sharing? Besok ya? Pak Daniel besok. Suaranya Pak. Udah lama. Pak Daniel suaranya. Pak Daniel besok ya? Iya, cek besok cek itu. Oke. Cek darah semua. Kita juga berdoa ya. Ya, kami berdoa Bapa di dalam surga, Pak Daniel yang besok akan cek darah. Kami tahu bahwa anak-anakmu yang mengandalkan Engkau, yang menyandarkan semua kehidupannya kepada Engkau tidak sia-siakan percaya mereka. Bahkan Engkau membuktikan kepada mereka bahwa Engkau Allah yang memelihara mereka. Engkau Allah yang peduli dengan hidup mereka. Sehingga mereka tidak perlu khawatir. Apa yang Engkau nyatakan dalam hidup mereka, itu yang terbaik untuk hidup mereka. Dalam nama Yesus, kami meteraikan bahwa Daniel dalam nama Yesus sempurna. Segala peredaran darah, segala kekentalan darah, apapun semua unsur-unsur HB, Tuhan di dalam standar normal dalam nama Yesus, semua normal di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ada yang lain? Ya, kalau gitu saya ya, Bapak Ibu, Allah peduli itu bukan karena ada ketertarikan Allah dalam hidup kita, ya. Jadi saya selalu melihat bahwa Allah itu tidak mampan dengan sogokan manusia. Allah tidak terpikat dengan semua irama yang kita anggap begitu ya dapat menarik perhatian Tuhan. Kita baca Alkitab lebih rajin, Tuhan tidak semakin sayang dengan kita. Kita pergi ke gereja, lebih aktif pelayanan, Tuhan tidak lebih sayang dengan hidup kita. Gitu. Karena Allah itu tidak pernah berubah di dalam mengasihinya. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tetap sama. Jadi Allah yang Bapa itu, yang benar-benar memiliki kasih yang tidak bersyarat itu, agapos gitu ya, agape, kasih yang benar-benar sempurna itu adalah Allah yang di dalam Yesus Kristus yang menyatakan seluruh kepenuhannya secara jasmania di dalam Yesus Kristus sama. Yang menciptakan alam semesta ini, yang menjadikan manusia serupa dengan gambarnya sama. Dia tetap setia. Ya, bahkan dia katakan melanjutkan kasih setianya itu kepada kita. Nah, Allah peduli karena memang Allah punya rancangan sejak semula kala
bahwa Dia sedang membuat satu rencana di dalam hidup kita. Jadi waktu dikatakan Allah peduli, sebenarnya yang terjadi adalah kita sedang dan terus untuk apa? Mengambil bagian yang sudah disediakan Allah di dalam hidup ini. Termasuk yang tadi Pak Stefanus gitu ya, sudah ceritakan bahwa di dalam hal-hal kebutuhan kita, Allah tahu kita perlu, Allah tahu kita butuh. Itu adalah rencana Dia semula. Jadi tidak perlu kita khawatir. Kalau Dia memberikan satu ilustrasi yang sangat ekstrim, ya, lihatlah burung di langit, burung-burung di langit, ya, burung-burung di langit. Sebenarnya banyak burung yang tidak di langit. Gitu. Tapi Dia mau katakan bahwa burung yang terbang bebas, gitu loh, ya. Ada burung-burung yang tidak di langit. Kalau Bapak Ibu tahu mengenai makhluk unggas itu. Dia termasuk golongan unggas. Tetapi dia kan burung-burung di langit. Maksudnya lihatlah burung-burung yang tidak punya beban hidup, gitu ya, yang terbang bebas, yang kau lihat tidak punya air mata, begitu ya. Dia mau katakan begitu. Dia tidak menabur. Dia tidak menabur. Dia tidak menuai. Itu tahapan yang menarik kan. Jadi tidak menabur itu artinya tidak melakukan apa-apa terhadap benih. Tidak menuai itu artinya dia sudah lihat panen menguning begitu ya ladang, dan tidak juga harvest itu apa? Menuai ya, harvest masa penuaian, tidak menuai gitu ya. Dan dikatakan tidak menyimpan dalam lumbung. Satu ilustrasi yang buat kita, dia hanya mau bilang bahwa sejak dulu, ya, bukan karena sesuatu yang tertarik, sesuatu apapun yang engkau lakukan kemudian saya tertarik, bukan. Sejak dari dulu saya merancang ini untuk hidup bagi setiap orang yang mengandalkan saya, yang menaruh harapannya kepada aku, maka aku akan mempertaruhkan segala sesuatunya untuknya. Tapi sejak dahulu, ya, sejak dahulu kala, itu sesuatu yang luar biasa. Artinya gini, makanya perkara kita adalah mengenai percaya. Tadi Pak Stefanus menggarisbawahi sesuatu mengenai Lazarus. Dikatakan itu sengaja supaya kamu percaya, ya kan? Supaya kamu percaya. Itu, ya. Memang manusia kita yang sudah koruptif namanya, ya, koruptif gitu ya, terkorupsi dengan dosa gitu ya, terkorupsi dengan dosa, dan yang tadinya immortal tidak bisa mati jadi mortal karena akibat dosa, itu memang memiliki sesuatu yang kemudian menyangkal gitu, menyangkal hakikat, menyangkal kodrat yang semula itu. Untuk itulah sebenarnya, dan Allah tidak pernah berubah dengan itu. Jadi sebenarnya kita hanya mengklaim balik gitu ya, hal-hal yang dulu yang tetap sekarang bahkan sampai selama-lamanya Tuhan sedang dan terus dan akan mengakhirinya rencana itu dalam diri kita. Gitu ya. Jadi kita tidak akan pernah lepas dari apapun yang menggoyahkan. Angin datang dari timur ke barat, ya, dari utara ke selatan, gitu ya. Tetapi tidak pernah menggoyahkan gitu ya, keyakinan dan keteguhan hati kita bahwa memang Allah peduli, dan bukan hanya kebutuhan, ya. Pak Stefanus sudah, bukan hanya kebutuhan, ya, secara jasmaniah, tetapi air kehidupan, ya. Lazarus diberikan penghiburan secara jiwa, dihibur, ya, dihiburkan, bahkan in spirit, ya, diberikan apa? Kemenangan. Kemenangan maksudnya apa? Kemenangan karena kasih kita sedang disempurnakan, dan kasih yang sedang disempurnakan itu apapun yang ada di dunia ini, ya, apapun yang ada di dunia ini. Tadi beberapa gradasi yang Pak Stefanus sebutkan, ya. Menarik ya. Penyakit kah,
ya, ketekanan hidup kah, himpitan kah, apalagi tadi ya keadaan ekonomi, gitu ya, segala sesuatu, intimidasi, ya, teror, gitu ya, bahkan maut sekalipun, bahaya maut sekalipun, kasih Allah itu sedang digenapi dalam hidup kita. Kasihnya disempurnakan dalam hidup kita. Dan tadi malam kita belajar kan, kasih yang sedang disempurnakan ini adalah kasih yang sungguh-sungguh membawa kita kepada keberanian percaya akan pengadilan tahta Kristus, ya, tahta pengadilan Kristus. Gitu. Ada kuasa yang telah diselesaikan, ya, kepada kita untuk menjadi bagian dalam hidup kita. Dan itu adalah melalui karyanya di atas kayu salib. Ya, dia menjadi corpus delicti. Dia menjadi bukti bahwa dosa sudah kehilangan. Ya, apa namanya? Dosa sudah kehilangan apanya? Cengkeramannya, ya. Haleluya. Shalom Bu Yolinda, apa kabar? Shalom. Shalom, selamat malam semuanya. Shalom ya. Shalom. Selamat. Shalom, Selamat malam, Ibu. Iya, saya Shalom Bu Yolinda, senang banget, segar sekarang. Bu, Ibu lagi ditunggu-tunggu dari tadi. iya, saya baru Luar saya baru biasa. pulang, Pak, karena closing kan tanggal 30. Jadi Oh iya. Terus yang ke saya udah ditransfer, Bu. oh, bukan untuk pribadi kita, kita Iya, untuk bercanda Bu Yolinda, aduh. iya. Jadi tadi sebenarnya makanya saya kejar-kejar, aduh saya ngelihat jam, waduh sudah mau di sini Ya. waktu Indonesia Tengah kan, Wita. Jadi saya lihat, wah ini sudah mau ibadah nih, saya bilang, aduh saya nggak sempat nanti nih, jadi buru-buru cepet-cepet pulang gitu. Jadi teman-teman saya duluan ya, karena saya ada kerinduan untuk ikut ibadah. Tadi kita udah sepakat, saya doang sih sebenarnya. Ya kita akan tunggu Bu Yolinda, karena kita juga ingin tahu setelah tadi malam itu, apakah Ibu merasa damai sejahtera dan tidak ada lagi intimidasi. Ya syukur puji Tuhan, Bapak Ibu semuanya, yang saya rasakan betul-betul rasanya lega, plong, terus ibaratnya nggak ada rasa ketakutan lagi, pokoknya rasa kayak hilang lah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah. Saya nggak tahu lagunya, tapi bagus banget tuh lagu. Itu Bu, itu lagu itu Bu. Saya lagi penginjilan ke desa terpencil, seorang pendeta penginjil Tuhan, ya, hanya om-om. Ya, Ibu Bapak Ibu tahu kalau orang yang penginjilan sampai ke kampung-kampung kecil itu biasanya Pantai Costa, gitu kan? Dengan gitar kecapinya yang kecil, dia nyanyi di mimbar dengan mengetok ini nih. Ada kuasa dalam darahnya. Itu di rumahnya dijadiin gereja, gitu. Nah itu benar-benar om itu, ya itu semangat apa ya, mengabarkan kasih Kristus kepada dunia. Gunanya apa? Supaya orang-orang ini yang terbelenggu di dalam kuasa si jahat, mereka dilepaskan. Amin. Ya. Haleluya. Iya, jadi ya tadi malam itu benar-benar saya itu sempat, jadi kalau misalnya saya seperti itu, kalau pada saat mau sadar itu pasti harus tiup, kayak saya sadar tapi saya tidak bisa kendalikan. Jadi tadi malam itu saya rasa kayak, dan pintu itu harus terbuka. Pintu atau jendela itu harus ada, ibaratnya ada ruang untuk keluar seperti itu. Jadi saya harus meniup-niup sampai 3 kali. Ya, makanya saya pun juga itu yang ibaratnya
dalam kehidupan saya merasa ini penyakit apa ya? Itu yang jadi pertanyaan dalam kehidupan saya, Pak. Tidak ada yang tidak ada jawabannya di dalam Yesus. Ya, amin. Ya. Itulah walaupun kita ini orang bodoh dan dibilang dunia bodoh. Tapi puji Tuhan, sukacita kebodohan itu kita nikmati dengan 1000%. Karena kita tahu bahwa apa yang dianggap dunia bodoh, itu di dalam Yesus semua ada jawaban. Gitu. Jadi Bapak, Ibu kalau pernah mungkin melihat, ya walaupun kita dianggap orang bodoh, tapi dia tidak tahu kunci jawaban kita udah kantongi. Dan semuanya dari guru yang buat soal. Karena bumi ini dan langit sudah ada di dalam kuasanya. Ya, Matius berapa tuh? 28 ya, ayat 19-20. Segala kuasa di bumi dan di surga telah diserahkan kepadaku, katanya. Wah, itu luar biasa. Jadi seumpama kita mau ujian, itu kunci jawaban sudah diberikan oleh guru yang buat soal. Nah, kita dibodoh-bodohin sama orang. Kamu apa gitu. Kebodohan gitu itu di dalam Yesus semua sudah ada jawaban. Jadi Bu Yulinda nggak boleh bingung. Tidak ada kebingungan di dalam Yesus. Itu tidak ada. Ya, jawaban sudah tersedia. Saya selalu mengatakan kepada teman-teman bahwa Yesus tidak pernah berubah. Tidak ada gaya rambut yang membuat Yesus semakin cinta sama kita. Tidak ada gaya suci. Tidak ada gaya kudus yang membuat Yesus semakin cinta sama kita. Dia memang cinta sejak awal. Begitu. Jadi apa yang berubah? Kita meraih cintanya itu. Kita meraih kasihnya itu. Kita meraih kuasanya itu. Jadi ini mengenai mengambil bagian. Jadi makanya di dalam firman Tuhan kata-kata mengambil bagian di dalamnya itu mengandung makna yang luar biasa sebenarnya. Gitu. Tuhan adalah bagianku. Itu artinya bukan sebelumnya Tuhan tidak mengasihi kita atau Tuhan tidak mempedulikan kita. Tapi kita yang kemudian berubah. Gitu. Nah, setelah kita diubahkan, kita mengambil bagian di dalam di dalam kesejatiannya gitu. Karena dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Jadi tidak ada masalah yang tidak ada jawabannya di dalamnya. Pasti ada. Apapun itu. Saya sudah melihat hal-hal tragis gitu ya. Dan Tuhan ya tentu saja waktu saya bicara seperti ini bukan karena membaca Alkitab, tentu saja hanya membaca Alkitab, tapi Tuhan juga memberikan saya kasus kan. Di mana Tuhan mengatakan bahwa semua firman yang kutulis itu kau bisa lihat dengan mata jasmani bahwa itu terjadi. Kan begitu. Ya. Penyakit disembuhkan, ya, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi ada jalan keluar gitu. Yang melampaui akal pikiran disediakan oleh Tuhan di meja hidangan di depan lawan-lawan. Apa yang menjadi luar biasa di dalam hidup ini kalau bukan hal-hal yang di luar jangkauan pikiran kita, itu Tuhan sediakan di depan meja, di depan kita, di depan lawan-lawan kita. Itu. Artinya Tuhan mau mohon maaf ya, petantang petenteng sebenarnya. Tuhan mau kasih lihat bahwa di depan lawanmu aku menyediakan hidangan bagimu, katanya. Gitu. Jadi artinya kita memang benar-benar punya otoritas. Gitu. Entah bagaimana orang percaya atau tidak, tapi itulah yang diberikan Yesus kepada kita. Kita menjadi anak. Nah, ingat ya teman-teman semuanya, kita ini anak. Ya, perjalanan kita adalah agenda Tuhan. Ya, saya selalu bilang kita boleh gagal ribuan kali. Kita jatuh dan gagal, tapi Tuhan tidak pernah gagal untuk menyelesaikan rencananya bagi hidup kita masing-masing secara eksklusif. Kalau saudara tidak sampai di surga, ada rancangan Allah yang tidak beres di surga. Ya, jangan sampai nggak sampai di surga ya. Nanti siapa tahu tim futsal saya itu kawannya Pak Daniel. Nah, jangan sampai Pak Daniel nggak nyampe atau saya nggak nyampe, nggak komplit tim itu. Ya Pak Daniel. Ada kuasa. Ya, ada
Ada yang lain mungkin. Mama ini kan. Mama juga ini ya. Maksudnya senang ya baca Alkitab dia ini ya. Soalnya gini maksudnya mama yang dalam lingkaran dekat harus punya pertahanan gitu ya. Tadi kami bicara dengan Pak Santun bahwa sebenarnya kita ini tidak punya recipients atau resep yang macam-macam gitu ya. Resepnya itu cuma satu, bahwa Allah yang besar itu berkenan diam di hati kita. Nah, itu namanya rohnya, roh Allah yang kudus. Dan roh yang ada dalam kamu lebih besar dari roh apapun yang ada di dunia ini. Itu adalah satu-satunya dan tidak ada lagi yang lain sebenarnya. Itu adalah kekuatan yang sebenarnya. Jadi kita nggak bisa, jadi kuasa lain itu tidak bisa menggoyahkan karena fakta dan kebenaran itu. Gitu. Makanya kita harus selalu sering untuk apa? Bergaul dengan dia. Bergaul dengan dia itu selalu menjadi apa? Menjadi sesuatu yang kita selalu senangi, kita selalu rindukan gitu. Tadi pujian yang awal itu kalau Bapak Ibu ulang dengar ya, Allah Roh Kudus penuhi sekarang. Terus jadi kita selalu merindukan kehadirannya. Oke, ada yang lain mungkin? Halo. Ya. Halo. Ya. Iya. Puji Tuhan, hari ini firman-Nya tentang hal kekhawatiran ya. Iya. Itu sangat-sangat memberkati. Ya, karena kekhawatiran itu kan ada macam-macam ya. Bahkan kalau saya jadi pengajar, kadang tuh menghadapi orang tua murid yang berbagai macam jenis gitu ya, bukan hanya anak-anaknya. Bisa terserap oleh gimana ya cara menghadapinya gitu. Ada yang pura-pura lupa lah, bayar lah, gitu. Tapi yang satu hal yang saya percaya bahwa Tuhan itu adil dan setia itu, dan Tuhan yang pelihara, Tuhan peduli sama hidup kita gitu. Bahkan pada saat saya untuk berusaha untuk akrab kadang dengan beberapa ibu-ibu gitu, kadang-kadang ibu kan butuh didengar ya, namanya perempuan kan pasti suka bercerita gitu. Karena saya cuma menyediakan telinga sebenarnya. Tapi pada saat saya berusaha untuk baik kok malah dimanfaatkan, kadang saya berpikir begitu, maksudnya kenapa begini Tuhan? Padahal pagi-pagi tadi tuh kayaknya Tuhan udah tahu gitu bakal ada kejadian seperti itu. Tadi pagi tuh udah diingatin tentang kasih persaudaraan. Gitu. Kasih persaudaraan, pelihara kasih persaudaraan, tidak khawatir. Ternyata diuji hari ini. Haleluya. Dan maksudnya waktu dengar firman itu langsung, oh iya ya, segar lagi. Apa yang harus dikhawatirkan gitu. Toh Tuhan pun bilang, Tuhan yang bela kita, Tuhan yang pelihara kita, ya kan? Kalau semuanya dilogikakan ya, nggak akan sampai-sampai pikiran kita. Ya. Nggak sampai-sampai gitu. Karena saya berpikir tidak nyampe gitu. Kemarin saya cuma dengar sedikit cerita Ibu Yolinda ya. Serem-serem juga ya Bu ya. Saya juga dulu pernah mengalami waktu awal-awal percaya Yesus gitu. Kayak ada yang keluar dari diri saya waktu didoakan gitu sampai saya teriak. Saya bisa lihat juga gitu. Terus setelah itu dan saya dulu sering ngerasa kalau diikutin gitu ya. Terus kemudian setelah saya percaya Tuhan Yesus, itu tidak dibangun dalam hanya sehari sih. Jadi kayak saya udah mulai curhat doa sama Tuhan. Jadi karena saya berusaha untuk terus terang sama Tuhan. Kalau saya rasa sepi atau saya rasa gelisah, khawatir, berterus terang sama Tuhan itu bikin kita lega gitu. Bahwa ternyata dia itu sejauh doa, bahwa dia itu ada di dekat kita gitu. Karena kalau misalnya apa yang kita percaya kan firman Tuhan bilang manusia itu seperti itulah dia kalau itu yang dia percayai gitu kan. Nah, Tuhan Yesus pun beriman terhadap hidup kita. Dia telah mati 2000 tahun yang lalu sebelum kita lahir. Tuhan Yesus pun beriman bahwa kita akan percaya sama dia gitu. Jadi iman Tuhan juga pengen kita beriman sama dia bahwa saya bersamamu, aku adalah Allah Immanuel gitu ya, selalu beserta dengan engkau bahkan lebih dekat dari nafasmu. Gitu. Bahkan sebelum kejadian apapun Tuhan tuh udah tahu gitu dari awal sampai
Akhir Tuhan udah tahu gitu, nggak ada yang mengejutkan Tuhan lah itu. Jadi waktu kadang memang ya kalau misalnya pernah mengalami kayak Bu Yolinda itu kadang ada pikiran-pikiran kan, aduh ada yang ikutin nggak ya, dia bakal masuk lagi nggak ya gitu. Tapi yang paling memberkati itu ayat firman Tuhan berbicara begini, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kita tahu bahwa Bapa itu sayang sama kita, gitu. Bapa yang di dunia tahu memberi yang terbaik buat anaknya, apalagi Bapa yang di surga. Jadi kasih yang sempurna itu gimana sih kalau kita merasa dikasihi itu apa ya? Kita merasa aman gitu kan, merasa aman. Nah, itu yang saya selalu pegang. Jadi kalau misalnya udah mulai namanya udah kayak istilahnya kayak horor-horor gitu, gelap atau apa, saya percaya Tuhan Yesus sayang sama saya, pasti Tuhan Yesus lindungi gitu. Bahkan doa dalam hati, kalau saya biasakan sih terapinya menulis ya, kan tiap orang berbeda ya. Saya tulis tanggal segini, jam segini, saya mengalami ini. Terus Tuhan saya rindu ada ini. Tulis kayak seperti anak kepada ayah gitu kan. Terus nanti Tuhan jawab gitu. Kadang saya terharu sendiri melihat, ternyata 3 tahun yang lalu saya pernah minta, terus Tuhan genapi. Gitu sih. Jadi hubungan yang dibangun dengan Tuhan tiap hari itu sih yang memampukan kita untuk bisa menghadapi istilahnya apa ya, selentingan-selentingan yang lewat gitu kan. Itu kan seperti dibilang kayak panah-panah api yang kecil. Fiery darts itu kan kecil sekali dia, tapi lewat. Kita memang nggak bisa stop mereka lewat, tapi kita bisa tidak mengizinkan mereka tinggal di atas kepala kita kan. Saya ini milik Kristus, saya seharga dengan darah Yesus, saya sudah ditebus 2000 tahun yang lalu. Apalagi coba. Tuhan Yesus sudah mati buat saya. Itu sih yang seorang sahabat memberikan nyawanya untuk sahabatnya, itu kasih yang terbesar kan. Kalau kasih yang biasa-biasa kan saya beri ini supaya orang lain kasih ini gitu kan. Bahkan saya pun kadang begitu, nggak sadar kan. Sadar maupun tidak sadar gitu. Tapi kalau kasih Tuhan itu kan sempurna ya. Melenyapkan ketakutan kita. Itu sih yang apa. Dan pada saat kadang-kadang kita juga lemah, kita butuh saudara-saudara seiman sih. Mungkin telepon, texting, saling mendoakan. Memang itu juga nggak bisa ditinggalkan ya. Persekutuan dengan saudara-saudara seiman gitu. Itu sih Bu Yolinda sedikit dari saya sedikit gitu. Maksudnya teringat aja gitu zaman-zaman dulu gitu. Puji Tuhan selalu ingatkan lagi sih, I'm with you. You don't have to be afraid of anything. Tuhan yang bela, bahkan kayak Pak Hens tadi bilang, Tuhan Yesus menyediakan hidangan di hadapan lawan kita. Tuhan yang bela, Tuhan yang jaga kok. Adalah biji matanya Tuhan. Gitu sih. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Allah yang bela, siapa lawan dia? Ayo yang tahu. Lebih dari pemenang dalam segala hal. Nah ini yang pasti. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Nah ini dia. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Jadi terinspirasi Miss Devi bilang Allah yang bela. Oh, ada tangan namanya di invisible hand. Itu dia. Saya suka hal-hal yang magis begitu. Karena itulah Allah kita. Allah yang bukan biasa-biasa kan? Itu. Dia membuktikan diri dalam hidup kita supaya dia ingin kita percaya kepadanya. Dan percaya kita itu tidak dapat dan tidak mampu memang tanpa dia. Gitu. Kita terbatas dalam banyak hal kan? Kalkulasi kita sering meleset. Ya, Bapak Ibu, saya ikut internasional matematik olimpik, tapi kalkulasi saya sering meleset. Tapi ketika saya mengenal Yesus,
Saya tidak peduli mengenai kesalahan saya, karena saya bilang di dalam Dia selalu ada jawaban. Ya, kalau tidak di sini, nanti di sana. Ini paling enak memang ngomong kayak gitu. Kalau tidak di sini, nanti di sana. Ya, urusannya lengkap sudah. Ya, kita cuma bicara time frame aja, ya kan? Oh, itu nggak ada duanya, nggak ada duanya. Makanya saya cuma mengkompori orang, terus terang aja nih. Teman-teman yang lain ini saya pasti udah tahu ini Pak Hens memang kompor kan? Ya, saya mengomporin orang aja bahwa nggak usah terlalu pusing dengan dunia ini. Nanti di sana, ya, mari kita berlomba untuk sana. Kalau di sini Tuhan pasti punya sesuatu, ya agendanya Dia dalam hidup kita. Kalau kita, jadi di sini itu cuma masalah begini aja. Pertama kita harus musafir untuk siap pulang. Kalau di sini kita diberi dan kita dipercaya. Kalau kita diberi pasti dituntut nanti. Kalau kita dipercaya kita dituntut lebih banyak lagi. Gitu. Jadi ada satu tanggung jawab. Gitu. Tapi keinginan kita adalah keinginan untuk selalu pulang, kan? Gitu. Karena Tuhan itu tidak sedang merancang sesuatu terus kita nyaman di sini. Bukan loh sama sekali. Jadi ini saya sering uji dalam hidup kita, dalam hidup saya. Makanya kalau bilang peduli itu, Tuhan peduli, itu saya selalu membawa ke satu makna bahwa Dia sedang mengubahkan, gitu ya. Dia sedang mengencourage saya, karena saya ini sebenarnya banyak meleset dalam hitungan, gitu. Banyak perkiraan kita yang meleset, gitu. Ya kan? Sehingga kita dituntun Tuhan untuk datang kepada sumber yang sesungguhnya, kepada sumber yang benar itu. Nah, ketika kita menemukan sumber air hidup itu, wah, saya suka tuh gayanya perempuan Samaria itu. Ya, kalau ngomongnya Pak Willy, dia meninggalkan tempayannya. Dia meninggalkan tempayannya. Tak peduli dia dengan tempayannya setelah menemukan air kehidupan itu. Nah, mari kita menganggap pekerjaan, bisnis, kegiatan kita, bahkan pelayanan kita di dunia ini adalah cara Tuhan untuk mengubahkan kita semakin percaya kepada Dia. Karena hal itulah yang menjadi apa? Ginosko atau keintiman dengan Dia, ya. Tadi ayat berapa tadi? Matius 6 ayat berapa? 30 ya. Bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah mencari semuanya itu. 31. Ya, 31. Jadi tidak mengenal Allah mencari semuanya itu. Tapi Bapamu di surga tahu bahwa engkau membutuhkan semua itu. Yes. Kalau kadang-kadang Tuhan pingin saya puasa, sekarang saya menghormatinya dengan sungguh. Ya kan? Dan kita bisa berkata, aku mau ikut pembentukanmu dalam hidupku. Kan? Aku cinta rencanamu dalam hidupku. Ku mau ikut, ku mau percaya. Ya kan? Maka kita nggak punya beban kan. Saya malam hari ini juga baru dapat mengenai insight itu, pencerahan itu, bahwa waktu dia bilang, lihatlah burung-burung di langit. Artinya, lihat, dia bebas terbang. Tak punya masalah. Di langit gitu. Kan banyak burung yang nggak di langit kan. Bahkan banyak burung-burung yang tidak pernah terbang-terbang. Sekali-kali doang terbang. Jadi dia bilang, lihat burung yang di langit gitu. Artinya, dia sedang bebas mengepakkan sayapnya gitu. Dia tidak punya beban. Nah, seperti mereka lah, ya. Jadi diri kita selalu ditarik kepada kebenaran itu. Allah yang bela, siapalah lawan Dia. Aduh, udahlah Bapak Ibu, Mak, just siapa yang langsung mau ke surga? Tidak mana. Apa ini Pak Ujang? Pak Pendeta bilang, ini kalau Pak Pendeta yang nulis harus selalu diperhatikan, takutnya langsung rambu-rambu ke Yerusalem baru. Dia tidak merancang kita untuk hidup selamanya di bumi, tetapi Dia merancang kita untuk sebuah Amin. Haleluya Pak Pendeta. Iya, ini kekuatan luar biasa. Pernah loh saya sama Pak Ujang itu mimpinya sama. Dan mimpinya itu mengenai orang yang mau meninggal loh Bapak Ibu. Wah, luar biasa.
Luar biasa. Jadi sebelum orang itu meninggal, dia udah WA saya simpan WA-nya. Itu. Jadi kejadian dan kejadian. Waduh. Teman kita. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Mungkin kalau salah satu di antara kita, asal kami jangan berdoa ya, kami pasti dikasih tahu. Iya. Aduh Tuhan. Terpujilah Engkau. Oke, ada yang lain, jangan kita juga terlalu. Bu Flora, selamat malam. Semua beres Bu ya? Ini militer Kristus. Bu Sheni, selamat malam, shalom Bu. Ada yang mau ditambahkan yang lain? Ya, kalau perhatikan di Mazmur itu memang cukup menarik, yaitu adalah apakah Allah peduli gitu kan? Ya jawabannya pasti tentunya Allah peduli gitu kan. Apakah Allah mengerti? Tentunya jawabannya pasti Allah mengerti gitu ya. Nah itu jadi kalau diperhatikan itu adalah bukti bagaimana yaitu bahwa Allah itu peduli gitu kan. Itu di Mazmur 91 itu ya, kalau kita baca di situ, yaitu akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Gitu. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Itu. Ayat yang 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Itu ya yang tadi Ibu Depi itu ya. Dia ketika Bu Depi berseru ya, ini memang Tuhan menjawab gitu ya. Karena Bu Depi mengenal namanya begitu ya. Di situ jadi itu adalah ayat di mana tempat kita berlindung itu ya, yaitu Allah. Ya bukti kepeduliannya yaitu dia datang ke dunia gitu ya. Allah telah mengutus putranya itu ya, untuk menebus setiap umat yang berdosa. Itu adalah bukti kepedulian Allah yang terbesar gitu. Itu sesuatu yang luar biasa gitu ya. Kalau bicara tentang hal kekhawatiran, ya buat apa kita khawatir, buat apa kita takut lagian kan? Kekhawatiran dan ketakutan, kecemasan itu bukan menjadi satu solusi. Kalau kekhawatiran itu tidak memberikan solusi, ya kenapa kita harus khawatir, kira-kira begitu kan? Kalau itu kepanikan itu tidak memberikan solusi, ya kenapa kita harus panik gitu kan? Ketakutan tidak memberikan solusi, ya kenapa kita harus takut gitu ya? Jadi semuanya tidak ada yang memberikan solusi, ya satu-satunya solusi ya hanya datanglah kepada Dia gitu kan, tempat kita berlindung. Jadi jangan takut terhadap kedahsyatan malam, itu kan mengatakan dalam Mazmur itu. Sesuatu luar biasa, dan itu adalah bukti yaitu Allah, yaitu di mana Dia peduli terhadap setiap umatnya yang berseru karena kita adalah mengenal namanya ya, sehingga Dia sampai memuliakannya begitu. Sesuatu yang luar biasa. Itu tambahannya Pak Hans. Amin. Terima kasih Pak Ujang. Terima kasih. Terima kasih Pak Ujang. Iya, tapi mungkin saya ada sedikit ya, yang tadi Miss Devi sempat sharing. Saya nggak tahu saya menangkap atau enggak, tetapi seolah-olah hari ini ada sesuatu yang tidak seperti yang diharapkan dan terjadi gitu. Gitu ya? Ya, betul sekali. Nah, gini, saya hal seperti itu sering banget terjadi dalam hidup saya. Makanya saya sering bilang tadi, saya itu sering hitungannya salah, gitu. Sering meleset, gitu ya. Tapi di dalam kemelesetan dan kesalahan saya itulah Tuhan membimbing saya untuk percaya sungguh-sungguh kepada Dia, gitu. Jadi
percaya dengan segala sesuatu dari Dia itu memang harganya mahal banget gitu ya. Tapi ketika kita sudah diberikan itu di dalam hati kita, maka luar biasa, itu merupakan kekayaan yang ya kita dianggap dunia bodoh, tapi kita kayak punya jalur kereta api yang sudah siap ke surga gitu dengan situasi seperti itu. Itu yang memang saya juga rasakan, bahwa menguji bahwa kita itu percaya, itu Tuhan kadang-kadang membuat hal yang luar biasa dalam hidup ini gitu. Mengizinkan itu terjadi gitu. Apalagi kita orang-orang yang sering merencanakan sesuatu dengan sudah terbiasa gitu ya, dengan proper plan gitu ya, hitungannya meleset. Ya kadang-kadang, bukan kadang-kadang, most of the time gitu ya, kita kemudian jadi tidak percaya gitu ya, kemudian bisa bersungut-sungut gitu ya. Tapi kalau itu dibalik gitu ya di dalam hidup ini, maka itu adalah satu track di mana Tuhan mau membuat kita supaya mengerti arti percaya yang sesungguhnya. Arti percaya yang sesungguhnya gitu. Itu saya menjalaninya 7 tahun. Masa itu saya lalui selama 7 tahun. Dan saya juga nggak tahu kok 7 tahun ya. Saya ingat gitu ya, Yusuf diproses 7 tahun. 7 tahun. Angka sempurna itu 7. Iya, saya bilang 7 tahun ya gitu. Jadi saya ingat benar tuh. Ini kalau Bapak Ibu lihat, pasti saya di 2020 ini kan agak beda kan sama tahun-tahun sebelumnya. Gitu. Dan itu memang terjadi sekitar mulai 2013. Jadi tahun ini memang sudah tahun selesainya sesuatu di dalam hidup saya gitu. Nah itu ya kita jadi memiliki kekuatan pada saat mengerti arti kata percaya gitu. Kita menjadikannya gini gitu. Mohon maaf ya, kita menjadikannya seperti bahan lawakan gitu. Nggak tahu gitu ya. Kita sampai membuatnya begitu. Ya, seolah-olah masa bodoh gitu ya. Seolah-olah gitu ya. Tapi orang nggak tahu bahwa memang ya begitulah. Memang seperti burung yang di langit. Gitu. Yang benar-benar nggak pikir mengenai menabur, menuai gitu ya, menyimpan dalam lubang. Enggak. Padahal kita ini maksudnya orang-orang yang eksak banget gitu. Ya. Tapi ya kemelesetan itulah yang sering Tuhan pakai untuk menyempurnakan arti percaya kepada Dia. Nah, waktu Allah peduli, gitu ya, waktu Allah peduli, saudara siap-siap untuk untuk menerima kepeduliannya Tuhan. Ya saya sambil ketawa tuh ngomongnya, karena kalau Allah peduli bener loh Dia. Surprise. Peduli bener. It's a real price and priceless. Iya, betul. And priceless, man. And priceless. Benar-benar harganya itu nggak bisa dihitung. Tapi ya itu. Ya. Saya ingat seorang hamba Tuhan bilang, nanti katanya kita buktikan siapa yang benar. Saya bilang, wah iya ya, gue juga ikutan tuh kayaknya. Iya, nanti kita lihat siapa yang menang. Maksudnya gini, bahwa kita pertaruhkan, maksudnya apa? Bahwa orang-orang yang memperkarakan hidupnya benar-benar gitu ya, untuk satu nilai kekal itu niscaya gitu, Tuhan tidak akan mengecewakan, gitu kan? Itulah janji-janji pengharapan. Ya, jadi yakinlah, saya sih lihat secara rohani seperti itu. Jadi pada saat kita terpuruk, pada saat ada sesuatu yang meleset, lihatlah Tuhan di balik segala sesuatu itu. Dia sedang ingin membuat rasa percaya kita, ya, arti percaya kita kepada Dia menjadi sempurna. Oke. Saya sudah cukup kayaknya.
Ini lagu ini benar-benar bagus loh Bapak Ibu. Ya, Allah yang bela, siapa lawan dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Nah ini bait keduanya bagus. Ku pasti dapat. Ini yang membuat kita menang. Lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan. Oh terpujilah namanya. Lagunya Pak Niko nih. Refnya yang terkenal yang refnya kan. Ya Tuhan ku percaya. Aku percaya. Ini refnya yang terkenal. Lewati lembah air mata. Aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Cuman yang bait pertamanya yang bagus tuh sebenarnya. Ya, jadi waktu kita sedang dalam masalah, saya sering berdoa begitu kan. Allah yang memelihara, Allah yang melindungi, Allah yang memagari. Itu tuh. Saya membayangkan bahwa Tuhan sedang di samping saya. Gitu. Bapak Ibu bayangkan ya. Karena memang saya sering berfantasi mengenai Tuhan. Terus yang kedua, saya bilang ini, Tuhan yang menopang, Tuhan yang mengangkat dari bawah dengan tangan kanannya yang penuh dengan kemenangan. Nah, saya selalu mau gitu. Nah, kemudian di atas saya membayangkan Tuhan begini, Dia yang membela. Gitu. Nah, Dia yang membela. Jadi walaupun saya tidak sedang mengetahui, tapi di satu tempat, satu dimensi Dia sedang membela keberadaan hidup saya. Nah, itu kalau kita mengenal Allah yang multi existence gitu, yang omnipresent, gitu ya. Dalam hidup ini maka percayalah ya kita ya itulah yang dibilang hidup di bumi ini seperti di surga. Dan Bapak Ibu pernah dengar ayat itu kan? Sesungguhnya kerajaan Allah itu ada di antara kamu. Itu. Jadi the kingdom is not about bukan mengenai makan dan minum, tapi mengenai kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Haleluya. Kalau tidak ada lagi, kita harus berjumpa lain hari. Ada lagi, Bapak Ibu? Oke. Ya, mungkin kita harus selesai ya. Pak, sudah begitu ya, Pak Stefanus? Sudah, Pak. Sudah. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Stefanus untuk firman-Nya malam hari ini. Pak Pendeta Ujang, boleh tutup kita dalam doa. Mungkin tadi ya Riris Elizabeth yang sedang di Wisma Atlet ya terindikasi COVID-19. Kita juga berdoa untuk ada namanya Gita, Pak Ujang, Gita yang sedang dalam Devi udah melahirkan belum ya? Oh, belum cek. Malah tahu dari Om Rian ini. Oh iya. Iya, belum. Saya lihat WA dulu. Iya. Biar tahu doa. Oh iya, mau nambahin, kita ada satu teman sempat didoakan juga waktu itu. Udah di Wisma Atlet. Puji Tuhan kita doakan, puji Tuhan udah sembuh, udah keluar dari Wisma Atlet. Gitu. Jadi, puji Tuhan. Waktu itu kita sempat kirim makanan waktu itu. Gitu ke dia, dan dia nggak mau terus terang sebenarnya waktu itu, tapi saya tanya ada apa deh gitu kan, adik angkatan saya kan, terus dia cerita kalau dia di sana, percayalah bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan, imani itu tiap hari, imani terus imani, dan puji Tuhan dia sembuh gitu. Nah sekarang dia udah keluar ya, semua kemudian hanya bagi Tuhan, bahwa kuasa Tuhan itu nyata. Ya. Jadi kita harus selalu mengalami kuasa Tuhan itu, karena kuasanya itu membimbing kita ke Yerusalem baru. Itu supaya kita tidak khawatir dengan dunia ini sebenarnya, tidak tergantung dan tidak terbelenggu dengan dunia ini.
segala sesuatu dipersenjatai. Wah, tadi malam kita bicara itu kan. Ya, hendaklah kita mempersenjatai gitu ya, diri kita dengan berbaju sirahkan kebenaran ya. Ketopong keselamatan. Yang anak saya suka adalah pedang roh. Harus memakai pedang roh untuk melawan si iblis. Pak Ujang, jadi namanya Ibu Gita yang sedang ingin dalam kesulitan dalam melahirkan. Oh iya. Gita ya Pak ya, Bu Gita. Gita Pasolang. Ya. Oke. Silakan Pak. Baik, kita berdoa ya Bapak Ibu. Kita mengakhiri fellowship Zoom ini. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang peduli dan Dia adalah Allah yang mengerti. Amin. Saya Dia adalah Allah ada bersama di setiap musim hidup kita. Amin. Amin. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji, Allah yang kami muliakan, Allah yang kami percayai, Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan terima kasih melalui pemaparan dan penyampaian firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, ya Tuhan, Pak Stefanus. Engkau memberkati beliau, ya Tuhan, hamba-Mu, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap usaha, dalam setiap pelayanan, dalam setiap kehidupannya. Engkau Allah yang akan memelihara di sepanjang kehidupannya, ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau ada bersama-sama dengan setiap kami di musim apapun, ya Tuhan. Engkau ada bersama dengan kami. Sekalipun, ya Tuhan, banyak hal yang tidak dapat kami mengerti, banyak hal yang tidak dapat kami pahami. Tetapi hikmat-Mu, ya Tuhan, yang jauh melampaui dari segala akal dan pikiran kami. Ketika kami berada dekat dengan Engkau, dan hati kami dan pikiran kami terfokus kepada Engkau, maka hikmat-Mu, ya Tuhan, mengalir dan memberikan satu pemahaman, Tuhan, yang jelas, ya Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih, ya Tuhan, untuk kasih dan kepedulian-Mu yang besar bagiku. Engkau terlepas, ya Tuhan, dari segala dosaku kami, ya Tuhan, dari setiap kehidupan kami. Engkau mengulurkan tangan-Mu, ya Tuhan, untuk menopang dalam setiap anak-anak-Mu dan menjamah dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu, ya Tuhan. Dan kami tidak takut terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Kami tidak takut terhadap penyakit yang menular, yang mengamuk di waktu petang, ya Tuhan. Walau 1000 orang rebah di sisi-Mu, ya Tuhan, dan 10.000 di sebelah kanan-Mu, tetapi itu tidak akan menimpa, ya Tuhan, dalam setiap anak-anak-Mu. Kami percaya, ya Tuhan, ketika kami dekat dengan Engkau, ya Tuhan, Engkau akan meluputkan dari segala genggaman dalam setiap cengkraman, ya Tuhan, yang berusaha untuk mengacaukan dalam setiap kehidupan kami. Tetapi Engkau Allah yang peduli, ya Tuhan. Engkau Allah yang mengerti. Engkau ada di dalam setiap kehidupan kami dan Engkau membimbing kami. Kami juga berdoa, ya Tuhan, yang dimana, ya Tuhan, ada sahabat kami, ya Tuhan, yaitu ibu kita yang saat ini, ya Tuhan, yang sulit melahirkan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kami yakin percaya, ya Tuhan, bahwa Allah akan turun tangan dan Engkau Allah yang akan campur tangan. Engkau Allah yang akan mengambil bagian semuanya, ya Tuhan, karena ini adalah anak-Mu. Maka dari itu, ya Tuhan, Engkau Allah akan mengambil alih semuanya itu. Sehingga kami yang percaya semua dalam persalinannya, ya Tuhan, akan berjalan lancar dan normal. Ya Tuhan, kami percaya bahwa mujizat-Mu, ya Tuhan, tidak terlambat dan mujizat-Mu sungguh nyata dan ajaib adanya, ya Tuhan. Kami percaya itu, ya Tuhan. Kami menyerahkan, ya Tuhan, semuanya untuk persiapan persalinan, ya Tuhan, Ibu kita. Kami percaya bahwa Tuhan campur tangan dan Engkau Allah yang akan mengambil bagian dari keseluruhannya, ya Tuhan. Kami percaya segala sesuatunya Engkau Allah yang peduli, ya Tuhan. Kau memberkati teman-teman kami, ya Tuhan, tempat ini. Kami percaya Tuhan akan memelihara di sepanjang kehidupan anak-anak-Mu, ya Tuhan. Sebentar kami akan beristirahat, ya Tuhan, di dalam pembaringan tidur kami. Biarlah tubuh kami dapat beristirahat dan roh kami, ya Tuhan, dibawa, ya Tuhan, mengalami satu misteri dengan Engkau, ya Tuhan, bersama-sama dengan Engkau, sehingga kami dapat menjadi saksi-Mu di esok hari. Kami dah bangun, ya Tuhan, mendapatkan kekuatan yang baru, mendapatkan kesehatan yang baru, ya Tuhan, pemeliharaan-Mu yang baru, ya Tuhan. Kami percaya sehingga kami, ya Tuhan,
ada bersama-sama dengan Engkau, dan biarlah kami dipersenjatai dengan perlengkapan senjata yang daripada Tuhan. Kami dapat berketopong keselamatan dan berbaju jirah dan pedang ya Tuhan keselamatan, yaitu firman Allah ya Bapa, sehingga kami dapat memberikan ya Tuhan satu kasih kepada setiap orang-orang dan peduli ya Tuhan kepada orang-orang ya Tuhan yang layak ya Tuhan, yang mungkin Engkau ya Tuhan memberikan satu kasih kepada setiap orang-orang melalui hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Biarlah ini doa dan ucapan syukur kami, biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara kehidupan kami ya Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami naikkan dan kami panjatkan hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus Allah kami yang baik ya Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pak En doanya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak En, Pak Stefanus, Pak Weli, Pak Daniel, Stefanus firmannya. Terima kasih Pak Weli. Ya Pak Santun, terima kasih. Udah bebas. Amin. Terima kasih Pak. Bu Flora, Bu Jenny, terima kasih Pak Devi, Pak Dekrit. Pak Weli. Dekrit, Pak Dekrit. Ya, Bu Flora, Bu Jenny. Bu Flora. Selamat malam semua. Salam semuanya. Selamat malam. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Sampai besok semua. God bless you semuanya, Tuhan Yesus. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Ya.